Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Itu kalimat muqaddimahnya. Di sini ada Muhammadin nabiyyi. Saya sering ingatkan ketika membaca Muhammadin ada tanwin, kemudian ada huruf mati. An-nabi itu asalnya al, maka bacanya Muhammadinin nabi. Perlu saya ingatkan kembali karena belakangan banyak orang mengawali doa itu juga salah tapi tidak terasa. Contoh sekarang itu banyak ustadz-ustadz muda, para selebritis, YouTuber, itu ketika berdoa itu kan ada alhamdulillahirabbil alamin. Terus dulu ulama-ulama sepuh dulu langsung alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sekarang ini muncul model baru, hamdan syakirin. Nah, kalimat hamdan syakirin itu salah. Tapi di mana-mana orang hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyakirin itu termasuk syamsiyah. Dalam ilmu tajwid ya, ada al ketemu sin itu bacanya tidak boleh ya. Hamdan syakirin itu tulisannya hamdas syakirin. Berarti hamdan asyakirin, hamdan an-naimin. Ya karena yang populer begitu. Sehingga orang berdoa itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin. Kalau hamdan naimin sudah benar. Ya. Karena alif lam ketemu nun itu ya memang bacanya an-naimin. Jadi kalau ada yang kepingin menambah alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin, hamdan naimin, baru hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini sepele tapi penting. Ada yang menganggap ya biasa saja, yang penting umumnya ngono. Tapi itu bisa dibedakan. Ketika ada orang alim, ada orang ngerti, kemudian mendengarkan kita berdoa hamdan syakirin, itu mesti akan muncul, oh berarti ini gak ngaji. Dan bahkan sekarang itu ya bukan kita orang awam, dosen-dosen di UIN itu juga banyak yang ketika berdoa itu hamdan syakirin, hamdan naimin. Ya ada beberapa yang tanya, itu yang benar gimana ya? Menurut bahasa. Tapi kalau menurut hati, ya sakarepe Gusti Allah itu ya sembarang diterima. Nah, kita kan ngaji itu ya sesuai dengan bagaimana kalimat yang sebenarnya, kemudian baru nanti hatinya. Nah, di sini ada Muhammadinin nabiyyi itu ada nunnya kecil dibaca Muhammadinin itu karena ya ada tanwin tadi. Sudah lanjut, indama natahaddatsu anil wa'di wal wa'ad. Kata penulis ini, ketika kita akan membicarakan tentang mau'idhah dan para penceramah atau orang-orang yang memberikan mau'idhah, ya beruzu ismu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaman syamikhan ala marril ayyam allati talat zamanuhu. Ketika kita bicara soal nasihat-nasihat para ulama besar,
para penceramah Islam dulu dai, mesti akan muncul nama Syekh Abdul Qadir Jailani itu alaman samihon sebagai nama yang populer. Jadi kalau kita melihat buku-buku, kitab-kitab tentang nasihat, di samping banyak ulama-ulama besar, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu muncul ya, di dalam deretan ulama-ulama besar itu ala marril ayyam allati talat zamanuhu. Di masa yang dulu ya, pada zamannya dan kemudian berlangsung sampai masa berikutnya. Faqalla muslimun lam yasma' bihi, karena itu jarang orang Islam yang tidak pernah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saking populernya, semua orang tahu, bahkan anak-anak kecil itu pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita juga begitu. Dan kadang-kadang karena saking populernya, orang disuruh membuka acara umpamanya, atau disuruh berdoa, disuruh memimpin apa saja, itu kadang selalu walaupun tidak ada hubungannya, itu tetap dicangking yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mali ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila abaina wa ummatina, sampai nanti mesti ono khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Iku nek ditakoni, lha apa kok ade Syekh Abdul Qadir barang dicanda? Ya paling banter jawabannya ngalap barokah. Ya, kita perlu paham status dan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam partisipasinya mengembangkan agama Allah. Fahuwa ahadul murabbin al-kibar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu termasuk salah satu murabbi. Murabbi itu pembimbing spiritual. Nah, sekarang mulai tren lagi, banyak orang mencari guru spiritual. Guru spiritual itu tugasnya noto hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya orang-orang thariqat itu walaupun tidak masuk thariqat, kadang-kadang kita orang awam dan kelihatan itu masuk bagian dari orang-orang sufi, ya nyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini karena beliau itu murabbi al-kibar, guru besar dalam bidang spiritual. Al-kibar, dulu tidak ada istilah profesor. Wasyuyukhul kibar, termasuk deretan syekh. Jadi syekh itu orang yang dituakan dalam bidang ilmu. Makanya di negara kita juga para sesepuh yang dianggap ilmunya itu hebat, itu panggilannya bukan kiai, tapi selalu ada syekhnya. Orang menyebut Kiai Hasyim Asy'ari, itu kalau tidak disebut Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu rasanya kita su'ul adab, tidak etis, tidak punya sopan santun, karena beliau itu termasuk maha guru. Hampir seluruh kiai di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, itu mesti sanad mergurunya kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kita itu supaya tahu, gak anggar wong dipanggil Syekh, baru belajar ceramah terus rodok lari panggil Syekh. Ana cak Syekh. Kecuali namanya memang Syekh. Sama dengan Habib itu loh, sekarang kan populer.
ben ketok nek turunane Rasulullah ya, diceluk Habib walaupun dulu itu tidak terkenal Habib. Dan sekarang itu orang gila hormat dengan nyantolkan keturunan. Akhirnya bikin grup-grup ya, supaya nanti populer bahwa kami ini adalah keturunan Rasulullah. Akhirnya terus muncul Habib, muncul Sayyid. Nah itu begitu, jadi gak gampang sebenarnya. Kecuali jenenge memang Habib ya, Habibur Rahman itu celebib, bukan berarti itu keturunan Rasulullah. Makanya jangan keliru. Gus ya, itu juga tradisi putra-putra kiai ya, dipanggil Gus. Ini duduk kiai terus duwe anak kepingin dipanggil Gus ya, diberi nama Agus saja. Ben kok diceluk Gus. Akhirnya terus dicium tangannya berkogus ya. Ini Gus As'ad ya gak oleh. Jadi kitab ini sangat, saya pikir sangat penting di era kita sekarang ini untuk memahami hiruk pikuk dan liku-likunya keislaman di Indonesia. Terutama kita akan mengangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alladzina lam yaktasir asaruhum ala zamanihim, di mana mereka-mereka itu pengaruhnya tidak hanya terbatas pada masanya, bal imtadda ilal ajyal allati ja'at min ba'dihim, tetapi justru populer sampai untuk generasi-generasi berikutnya. Ya termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan dulu terkenal pada masanya. Sampai sekarang kita juga masih sering mengingat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti beliau itu orang yang sangat hebat. Tapi jangan kita hanya menganggap hebat, terus hanya yang penting sering maca Fatihah, tapi tidak tahu bagaimana ajaran dan perilaku yang dicontohkan oleh beliau. Karena ittijahuhu ilal wa'zi wa huwal alimul kabir, beliau memperhatikan untuk melakukan dakwah, padahal beliau itu adalah ulama besar. Biasanya ulama besar itu gak kober, keliling ceramah, terus ya, ngutuni, ngaji-ngaji di pojok-pojok kampung, di gang-gang kecil. Itu tidak sempat orang kalau sudah populer. Syekh Abdul Qadir Jailani itu walaupun begitu hebat, beliau itu menyampaikan dakwah-dakwah di segala lini masyarakat, talbiyatan lil hajatil mulihati, hanya untuk merespon kebutuhan yang sangat mendesak, wa tatbiqan lisulamil aulawiyat, dan ingin mempersiapkan tangga atau jembatan tentang kemuliaan. Jadi orang alim itu harus punya prinsip seperti itu. Tugasnya orang alim, para kiai, para ustadz, orang-orang yang punya ilmu, itu tugas utamanya ya mulang. Dan tidak boleh pilih-pilih. Pokoknya tugasnya ngajar. Yang lain itu sampingan. Jadi ulama itu kewajibannya itu adalah ngajar. Itu kewajiban. Sehingga ketika jadi orang alim itu harus bisa noto hati. Ngaji ceramah kemana-mana itu sebagai kewajiban. Jadi istilah guru saya itu, mulang itu zakate ilmu. Nek wong duwe donya zakate ya duwe. Dikekno nang ngene orang-orang fakir, orang-orang yang butuh.
zakatnya orang alim punya ilmu itu ngajar. Nah, karena itu zakatnya mulang ya aja dinanti ndolek duit. Soal urusan budaya masyarakat kemudian ngasih transport, ngasih bisyarah itu persoalan lain. Makanya harus noto hati. Diundang kemana-mana itu berangkat itu harus diniati menyampaikan ilmu dibutuhkan orang. Ojo terus berangkat lumayan rek timbangane nganggur. Itu sudah harus diluruskan. Sekarang itu banyak orang dakwah itu dianggap penggawean. Bahkan ada lucu, saya itu pernah dikasih kartu nama zaman durung ono HP. Ternyata di situ nama misalnya Muhammad, pekerjaan penceramah. Saya bilang sampai ini kok ceramah kok dianggap pekerjaan. Dan sekarang banyak begitu. Yang betamel nopo. Cuma disamar DPR. Dinas pengajian rutin. Masa DPR dibayar terus DPR ngaji gak dibayar. Nah itu harus ditoto. Jadi konsekuensinya orang punya ilmu itu sangat berat. Kalau tidak betul-betul noto hati, itu sangat berbahaya. Jangan enak-enak wae. Nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku masyarakat yang perlu diluruskan. Nah, kita juga harus belajar, jangan bangga pokoknya yang penting rutinan maca napa niku istilah manake kok wis insyaallah dicintai Allah, enggak bisa begitu. Bukan berarti baca manakib itu salah. Baik. Karena itu membaca ceritanya ulama besar, siapa tahu kalau kita tahu ceritanya kemudian bisa mengikuti. Kemudian faqad ra'a anna mujtama'ahu lam yakun yamkusuhul faqih al-mutakhassis. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat bahwa di masyarakatnya itu tidak kurang orang-orang ahli fikih yang spesial. Walal usuli an-nazar, juga tidak kurang orang-orang ahli usul. Usul itu maknanya ahli tauhid. Kitab usul itu ada usul fikih, ada usulul din. Usulul din itu akidah. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak ulama-ulama besar yang pandai dalam bidang fikih, dalam bidang tauhid. Walan nahwil alim bil lughah. Dan juga tidak kurang, artinya banyak orang-orang yang alim dalam bidang bahasa. Wa kana yattaqinu kulla dzalik wa ghairahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat ahli dalam bidang-bidang itu semua. Jadi ilmunya itu istilah orang sekarang sangat komprehensif. Banyak ilmu yang dimiliki. Wa inna ma yaftaqidul alim alladhi yaqudu ammatan nas. Tetapi Syekh Abdul Qadir melihat tidak ada orang yang peduli untuk menuntun masyarakat awam. Jadi nggak ada yang ngereken orang-orang bodoh, orang-orang awam. Itu para ulama ketika itu sibuk dengan urusan-urusan misalnya nulis kitab, membimbing santri-santrinya. Tapi untuk belusuan memperhatikan masyarakat awam itu tidak ada. Istilahnya kayak sekarang itu ya, semuanya itu pada fokus ceramah-ceramah di tingkat elit. Tapi untuk masyarakat bawah itu
nggak ada yang ngereken. Soalnya ngurusi masyarakat bawah itu kan kadang ya gak oleh apa-apa. Apa ngutuni turu pohon. Lah itu dilihat oleh Syekh Abdul Qadir. Banyak orang alim kok. Orang-orang awam dibiarkan. Tidak ada yang bimbing. Nah, karena itu terus beliau punya pikiran mesti harus ada orang yang terjun ya, untuk ngurusi masyarakat bawah ini, wa yukhriju bihim min dzulumatil jahli ila nuril ilmi, sehingga bisa mengeluarkan mereka yang bodoh itu akhirnya mendapatkan ilmu, wa minadh dhalalati ilal huda, supaya mereka yang sesat itu mendapatkan hidayah, wa minal inghimasi fi dzunubi wal asam wal ma'asi ila taubati wal istighfar. Orang-orang yang banyak dosa itu juga supaya bisa dientas untuk terhindar dari kesalahan, kemudian mau bertobat dan istighfar. Wal tizamis siratis sawiyyin, akhirnya bisa berjalan di jalan yang lurus. Jadi asal mulanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sangat terkenal sampai di masyarakat bawah, itu ya karena perhatiannya kepada masyarakat awam. Wa minan nazari ilal khalqi wal ihtimami bihim ila ikhlasil amal lil khaliqi azza wa jalla. Jadi orang-orang awam yang tidak memahami tentang pentingnya bergantung kepada Allah, itu juga perlu diingatkan supaya mereka tidak bergantung kepada makhluk, tapi segala amalnya akan bergantung kepada Allah. Jadi tugas utamanya ulama itu di situ, meluruskan. Kita ini kan kadang-kadang ibadah macam-macam tuh banyak yang tidak ikhlas, bukan karena Allah, tapi karena urusan-urusan makhluk, urusan-urusan dunia. Kadang-kadang minimal itu kepingin didelok uang. Tidak apa-apa kata Syekh Abdul Qadir ya. Awal-awal ya akas didelok uang, suwe-suwe kon wis kulino kan gak butuh dilihat orang. Itu yang dimaksud, harus ada yang meluruskan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aja terus pinter dipek dhewe. Medit, tidak mau amal ilmunya. Saya itu punya teman dosen, orangnya tidak terkenal, pendiam, orang Jombang, tambah berasa. Dia itu istrinya hafidhah, terus punya pesantren kecil untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau itu sangat rajin. Ngajar dari Jombang ke Surabaya itu PP, seminggu 3 kali, itu pagi sudah sampai sini. Belum mengajar itu njujuk masjid UIN itu, terus sholat duha, kemudian habis itu ngajar. Saya karena kagum dengan orang-orang gitu itu, saya tanya, sampai ngajar nggak pernah telat ya? Elengku kok ya gak tahu loro, gak tahu krei ngajar. Jawabnya sederhana. Saya ingat pesannya guru saya, Ustaz. Saya ini tidak punya apa-apa, hanya punya ilmu. Gak iso amal lain-lain, ya amal saya ya memberikan ilmu saya ini kepada orang lain. Itu hebat. Padahal sing liyane itu nek iso ya ngelemput-ngelemput sing bener bayangane bayarane cakep. Kebanyakan begitu. Itu serius betul. Ngajar tuh ya mempersiapkan diri, bikin catatan. Liyane wis pokoke sing penting mlebu, apalagi zaman sekarang. Mahasiswa sing dikongkon mulang. Ayo gawe cara apa? Bikin makalah. Diskusi. Dosennya ya ngerungokno ambek ngantuk-ngantuk.
itu berarti kan bayarannya subhat. Tapi ya zamannya ngono. Kalau dilihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya jauh. Jadi itu yang dilihat. Wajadal midana khaliyan. Ada yang baca maidan. Beliau melihat ada wilayah atau sisi yang kosong. Faro'a min wajibihi ayyam la'ahu. Maka beliau berpendapat wajib untuk mengisi kekosongan itu. Jadi itu dianggap lahan kosong. Mestinya ada yang garap, bimbing orang-orang awam. Tetapi para ulama pada sibuk mengurusi hal-hal yang dianggap lebih menguntungkan. Dan itu berlaku sepanjang masa. Sekarang ini banyak orang kepengen populer di TV. Akhirnya terus gak sempat ngaji-ngaji di apalagi langgar-langgar kecil. Ya memang harus dibiasakan. Saya itu ngaji itu ya wis tak niati gitu saja. Mulai dari dulu masih langgar jelek. Ya saya ngaji niatnya sapa sing gelem. Alhamdulillah tahun berapa? 80-an ya. Zamannya Pak Haji Sofyan jadi mahasiswa. Anak-anak mahasiswa yang kos di sekitar sini pada ikut ngaji, langgar elek, sampai jadi musola, sampai sekarang jadi masjid. Alhamdulillah diparingi Allah minimal sik gelem. Ya itu bagian dari kewajiban saja. Soal ana sing ngrungokno apa enggak ya wis. Enggak apa-apa. Nah, sekarang ada teknologi baru YouTube ya. Ya saya sebar barangkali ada di luar sana orang yang mau mendengar. Nanti di YouTube kan terus dikirim grup-grup Facebook, di grup WA. Siapa tahu manfaat. Jadi niatnya itu saja. Biar didengar orang lebih banyak. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat dan menangkap peluang ada lahan kosong yang belum diisi oleh banyak orang sehingga beliau terpanggil untuk mengisi itu, membenahi masyarakat bawah. Faqad tahawwala fi haqqihi hadzal fardhu alladhi kana 'alal kifayah ila fardhi ainin. Dan beliau menganggap berdakwah yang menjadi kewajiban dalam arti fardu kifayah itu beliau ubah bahwa menyampaikan ilmu ke masyarakat bawah itu adalah fardu ain bagi dirinya. Jadi sampai mewajibkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak menganggap bahwa ceramah menyampaikan ilmu itu fardu kifayah. Menurut Al-Qur'annya kan fardu kifayah. Di surat apa itu ada walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-Qur'annya begitu. Seharusnya ada di antara masyarakat itu sekelompok orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Ya orang dulu diartikan mondok atau sekolah kemana. Kemudian nanti ketika kembali ke rumahnya itu bisa memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Tapi tidak semuanya, sebagian saja. Sehingga kalau menurut Al-Quran fardu kifayah dalam satu masyarakat itu harus ada orang yang memang mau ngurusi urusan informasi keagamaan. Hukumnya fardu kifayah. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dianggap fardu ain. Wasyammara an sa'idil jiddi wa basyarul amal. Sehingga beliau bangkit
untuk membantu secara serius wa basyarul amal, dan kemudian langsung terjun waqad jama'allahu alaihil qulub, kemudian Allah menghimpun hati orang-orang itu untuk cenderung dan suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, orangnya ikhlas. Jadi akhirnya itu Allah membuat hati orang itu kalau mendengar ceramahnya Syekh Abdul Qadir itu senang. Bukan karena lucunya. Orang merasa tentram, merasa butuh. Sehingga ketika ada Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ilmu, itu banyak yang senang. Itu yang membuat orang senang itu Allah. Kayaknya kita kalau menyampaikan apa-apa itu, umpama sing gak seneng ya gak usah jengkel. Yang penting yang kita sampaikan benar. Jadi yang buat orang senang itu Allah. Ditarik hatinya untuk menyenangi Syekh Abdul Qadir Jailani karena yaitu tadi niat awalnya itu begitu tulus dan niatnya hanya ingin membenahi masyarakat. Soal ono sing trimo, ono sing gak trimo itu urusan lain. Tapi kalau orang itu tulus betul, itu insya Allah. Jadi kalau misalnya menyampaikan apa-apa terus gak direken, gak anu, itu berarti kita harus introspeksi. Mungkin kira kita yang kurang. Ya, banyak faktornya itu. Wa asghalahun nas bi asma'i qulubihim, dan akhirnya banyak orang mendengarkan Syekh Abdul Qadir itu dengan pendengaran hati, bukan dengan telinga. Beda. Makanya kita kalau tradisi masyarakat orang dikandani, dituturi terus gak mempan, itu hatinya yang disuruh dengarkan. Rasakno ta, rungokno sing temen. Itu maksudnya bisma'i qulubihim. Jadi mendengar dengan hati. Ada orang pakai istilah bicara dengan hati. Ketemu orang wis gak tahu iso apa namanya, nggak bisa ketemu dalam satu titik. Akhirnya ada yang bilang, wis ayo tak lungguh, ngomong sing enak. Kita ngomong dari hati ke hati. Karena kalau sudah hati itu yang bicara adalah nurani. Dan nurani itu istilahnya sirrul qalbi, hati yang paling dalam yang mendapatkan sinar nur dari Allah. Orang itu kalau diajak bicara dari hati ke hati, ya biasanya agak lebih mending daripada ngomong ngotot-ototan tapi akhirnya gak bisa ketemu. Nah, ini mukadimahnya menjelaskan seperti itu. Fakanal khair allati amma Baghdad yauma idzin wa tajawazaha ila ghairiha. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menebar kebaikan di seluruh Baghdad sampai merambah ke negara-negara lain. Ya akhirnya sampai kepada kita nasihat-nasihatnya. Ya, orang-orang yang ulama-ulama besar itu kan karena kebersihan hatinya sehingga ilmunya itu tidak hilang. Orangnya beratus-ratus tahun sudah wafat, tetapi masih menggema di masyarakat di berbagai dunia. Wa inni iz uqaddimu baqatin min mawa'idhihi la arju ayyam fa'allahu biha kama nafa'a biha min qablu. Kata penulis ini, saya menghimpun nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu berharap mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Kenapa? Wa mazalatil kalimatut thayyibah, karena kalimat-kalimat thayyibah itu tidak akan sirna. Kasajaratin thayyibatin tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Beliau nukil surat
ayat di dalam surat An-Nur ya, bahwa kalimat Allah, kalimat yang baik itu ibarat sajarah thayyibah, pohon yang rimbun, tu'ti ukulaha kullahinin, yang buahnya selalu bisa dipanen setiap saat, biizni rabbiha, karena izin Allah. Kama arjuhu ta'ala ayam fa'ani biha, juga kami berharap yang kami tulis ini manfaat untuk saya, katanya. Wa yaj'ala hadzal amal wa sa'iru a'mali khalisatan lahu. Mudah-mudahan yang saya tulis ini menjadi amal yang soleh dan amal yang ikhlas untuk Allah. Innahu ni'mal mas'ul, karena Allah itu zat yang terbaik yang kita minta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini muqaddimah, pengantarnya begitu. Nanti isinya insya Allah bertahap kita kaji, dan ini saya ambil ini jumlah halamannya 36 halaman. Saya perkirakan Ramadan 1 bulan nanti khatam. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita niati itu tadi. Ya, niat noto hati, memperbaiki diri, kemudian memahami perilaku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau ini sangat terkenal di masyarakat kita, supaya tidak nanti pokoknya yang penting Fatihah oleh barokah, biar tahu ilmunya dan kita bisa minimal itu titik-titik mengikuti, mengamalkan. Demikian. Sebelum diakhiri biasanya kalau ada yang tanya, monggo Pak Muid dulu. Berkaitan dengan pengantar tadi untuk doa. Okay. Saya pernah dengar Hamzah Syakir sama Hamzah Naim itu tambahan di era baru. Yeah. Dan itu katanya Naim itu juga salah. Yeah. Katanya sih. Betul. Saya juga nggak tahu salah benernya di mana dan tidak boleh dipakai. Jadi asyakirin itu orang-orang yang bersyukur. Jadi itu kalau kalimatnya benar, hamdasyakirin itu, ya Allah kami memuji kepada Engkau sebagaimana orang-orang yang pandai bersyukur memuji kepada Engkau. Kemudian hamdan naimin itu salahnya di an-naimin. An-naimin itu orang yang memberi nikmat. Padahal yang beri nikmat itu Allah. Cuma saya tidak tahu sejarahnya gimana kok sekarang itu banyak orang berdoa itu hamdan syakirin, hamdan naimin. Dan itu Mbah Harto katanya. Di zamannya Mbah Harto. Zamannya Mbah Harto. Zamannya Mbah Harto. Dan dulu saya dapat ijazah dari kiai itu juga enggak ada. Jadi ijazahnya itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Itu bisa dibaca dua, wa yukafi mazidah atau wa yukafi'u mazidah. Dari kafa'a yukafi'u itu bisa dibaca yukafi, bisa dibaca yukafi'u. Kalau daerah-daerah Gresik, Jombang itu insya Allah bacanya yukafi, wa yukafi mazidah. Saya dulu dapat ijazah juga begitu. Di Surabaya umumnya baca wa yukafi'u mazidah. Ya ada gurunya sendiri-sendiri. Yang penting tidak menyalahi aturan. Tapi kalau sudah salah tadi kan kita cari sanadnya, guru ini sopo kok iso salah itu. Berarti kan guru ini gak pinter. Guru gak pinter. Berarti karo jere wong Jawa gak cocok. Guru itu lah ya digugu ya ditiru. Digugu kok gak bener, ditiru kok gak tepat ya. Tapi kadang terkenal. Ya. Dan orang itu kalau sudah hafal terus gak ngaji, kadang-kadang ya bertahan. Repotnya ngono ta. Jadi begitu. Nah, imin itu maknanya orang yang memberi nikmat. Ya yang beri nikmat ya Allah. Ya makanya gak usah dipakai itu.
hamdan yuwafi. Saya beberapa hari itu sebenarnya mau meluruskan hamdas syakirin ya. Supaya ada yang dengar. Yang paling aman ya wis kate. Dulu ndak pernah. Akhir-akhir karena saya dengar kok akeh sing maca hamdan syakirin, hamdan naimin. Ya. Sesekali niatnya meluruskan, barangkali yang mendengar itu nanti mau ubah. Tapi ngono ku kadang nek gak dijelasno ya gak kerasa. Tapi dijelasno iku kaya kuwatir nyinggung. Wong sekarang tuh banyak orang gampang tersinggung. Iya nek biyen dikandani alhamdulillah Ustaz matur nuwun. Saiki ya kaya pinter-pinter dhewe. Nggih makane kadang kula niku ya mikir apa ya carane. Ben, mangga Mas Wan. Masalah Syaikhul Qadir Jalani itu ada tambah sultanil. Oke. Nggih, jadi maksudnya sultan itu lak raja. Sultanul Aulia itu pimpinan para wali. Ya karena begitu hebatnya tadi. Sehingga banyak orang menyebut berlebihan. Tapi kalau berlebihan mengkultuskan, seakan-akan kok lebih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Rasulullah. Sebutannya itu kan macam-macam, Kutubul Rabbani, terus Marino Sultanul Aliyah, Wausus Somadani. Padahal itu sifatnya Allah. Lah wong kalau sudah terlanjur kultus ya, kadang-kadang melebihi. Kalau kita perhatikan dan kita paham ya, itu ya akhirnya rada aneh. Syekh Abdul Qadir Jailani kok begitu hebatnya melebihi kehebatan Rasulullah. Ya tapi kan gitu itu ya gak gampang ngandani. Wis kadung keyakinannya gitu. Dan kita di masyarakat kita kan sering gitu. Kongkon donga terus mari ngono Fatihah kuwabe disebut. Sing wali songo, sing wali 10, sing wali ya. Sunan Ngampel, sing Sunan Derajat. Sunan gitu. Jadi kadang-kadang berlebihan. Yes, ya napa pancene masyarakat training ngono. Nggih asal mawon ngoten niku sebagai penghormatan, tetapi jangan kemudian kaya-kaya wis gak ana liya. Yang paling hebat itu hanya beliau. Wong nyebut nabi wae hanya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Nyebut itu kan umatnya nabi. Ya biasa wae lah, enggak usah berlebihan. Apalagi wis berlebihan terus mari ngono gak iso nyonto nglakoni ilmune itu kan ya parah ya. Wong jadi tidak boleh kultus, makanya Rasulullah itu mengantisipasi sehingga di dalam salawat burda itu ya saya lupa itu yang Rasul itu kan pesan dalam sebuah hadis la tatruni kama atron nasara ya, Isa alaihi salam. Kamu itu jangan melebih-lebihkan menghormati saya seperti orang Nasrani menghormati Isa. Saking menghormati nih orang Nasrani kepada nabinya itu kan sampai akhirnya diangkat dari Tuhan. Rasulullah itu wanti-wanti, jangan berlebihan kalau menyebut saya, menghormati saya. Karena saya ini hanya sebagai makhluk Allah yang diutus jadi nabi ya. Yang hebat itu Allah. Saya hanya menjalankan tugas. Sehingga insya Allah alhamdulillah umat Muhammad sampai kapanpun tidak akan ada yang mengangkat nabi itu berubah status menjadi Tuhan. Jika iso alih status kaya saiki titik-titik update status. Jadi Nabi sudah wanti-wanti. Makanya nek enten sing auliya ilah
wa khususan misalnya ya apa Sultanul Aliya, ditambah lagi ya kutub itu maknanya juga hampir sama. Kutub itu puncak. Ada istilah wali kutub. Wali kutub itu maknanya wali yang derajatnya itu di atas rata-rata. Cara saiki arek sekolah ya guru besar lah, wali kutub itu. Ada kutub utara, kutub selatan, itu maksudnya puncak, pusat. Bumi ini ada kutubnya, poros ya, untuk memutar, dan itu berada di tengah. Tengah itu kan sentral, berarti pusatnya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Wali juga ada wali kutub. Artinya wali ini wali. Jadi ya guru juga begitu. Gurune guru akhirnya disebut guru besar, walaupun badannya kecil. Ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.